Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yohanes Pembaptis adalah sosok pribadi yang sangat kuat dan pemberani. Tanpa tedeng aling-aling, secara lugas memberikan peringatan, memberikan teguran, mengajar, dan juga membaptiskan. Salah satu bagian penting yang menjadi pengajaran dari Yohanes adalah kapak sudah tersedia. Apabila sebuah pohon buah tidak berbuah, maka akan ditebang lalu dibuang ke dalam api, artinya dibakar. Mengapa demikian? Karena apa artinya memelihara pohon buah itu kalau ditunggu-tunggu saatnya menghasilkan buah dan tidak ada buahnya selain jadi kayu bakar saja. Oleh karena itu, Yohanes memberikan penegasan dan peringatan kapak sudah tersedia bagi pohon buah yang tidak menghasilkan buahnya, padahal sudah bertahun-tahun setiap musim ditunggu, setiap musim ditunggu saatnya berbuah, ditunggu padahal yang lainnya berbuah. Maka oleh petani buah itu, pohon itu akan ditebang, melalui kayunya dibuang ke dalam api, percuma dan tidak ada gunanya dan tidak ada manfaatnya. Berbicara tentang berbuah, memang Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus memberikan penegasan dalam perumpamaan pohon anggur, pokok dan rantingnya. Kalau ada ranting-ranting yang tidak berbuah, akan dipotongnya, yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Jadi sekalipun ada pohon buah yang sudah berbuah, petani buah menghendaki agar buahnya musim depan lebih banyak, dan lebih banyak lagi. Nah, untuk itu maka diadakan satu rekayasa atau perawatan pemeliharaan, baik itu dengan motong ataupun dengan membersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Lalu apa yang dilakukannya untuk pohon-pohon yang tidak menghasilkan buah? Sudah bermusim-musim, sudah bertahun-tahun, tentu saja seperti yang tadi dikatakan akan dipotong lalu dibuang ke dalam api. Bagaimana dengan hidup kekristenan kita? Jika hidup kekristenan kita sejak kita menyatakan diri sebagai orang Kristen dan setelah bertahun-tahun tetapi juga tidak ada terjadi perubahan dalam hidup dan juga tidak ada buah yang dihasilkan dari hidup kekristenannya, bahkan kehidupan kekristenannya berdampak buruk terhadap atau kehidupannya berdampak buruk terhadap warga sekitar sekalipun ia mengaku sebagai orang Kristen, maka sesungguhnya orang itu belum benar-benar Kristen. Karena Kristen berarti menjadi pengikut Kristus, hidup sama seperti Kristus, hidupnya berdampak dan memberikan kemanfaatan bagi setiap orang dan warga sekitarnya. Oleh karena itu, bagi orang-orang percaya atau bagi orang-orang yang mengaku percaya, mengaku aku Kristen, tetapi dampak kehidupannya buruk terhadap warga sekitar, terhadap keluarganya, terhadap rumah tangganya, terhadap pekerjaannya, terhadap lingkungan sekitarnya, bahkan juga terhadap dirinya sendiri, maka sesungguhnya orang itu telah membuktikan diri sebagai orang yang belum benar-benar menjadi pengikut Kristus atau menjadi orang Kristen. Oleh karena itu, bagi orang yang bersangkutan berlaku kapak tersedia di kaki pohon atau bawah pohon untuk menebang setiap pohon yang tidak berbuah, lalu kayunya dibuang, dibakar ke dalam api, dibuang dan dibakar. Nah, ini mengingatkan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, sudah berapa tahun menjadi orang Kristen? Atau sudah berapa tahun mendeklarasikan diri sebagai orang Kristen, sebagai Kristus? Di dalam kartu tanda pengenal pun identitasnya jelas Kristen. Namun, apakah buah hidup kekristenanmu sudah tampak jelas, nyata, dan berdampak guna bagi warga sekitar, bagi orang lain, bagi dirimu, dan juga bagi keluargamu? Jika sampai detik ini hidupmu, kehidupanmu tidak berdampak positif terhadap seorang pun, maka sesungguhnya engkau sedang tidak berbuah atau belum berbuah atau masih tidak berbuah. Nah, bagi yang demikian berlaku kapak tersedia, menebangnya dan kemudian membuangnya ke dalam api. Saya harap peringatan ini menginspirasi kita untuk mengkoreksi dan mengevaluasi diri kita sebagai orang percaya, supaya kita benar-benar berbuah, besok hari lebih banyak berbuah, hari-hari kemudian semakin banyak berbuah, hingga produktif hidup kita akan berpengaruh secara luas bagi semakin banyak orang. Karena untuk itulah Tuhan menetapkan dan menegaskan, kamu adalah garam dan terang dunia.
Jadilah seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu, hidup yang menghasilkan buah. Haleluya.